Halo guys, apa kabar? Perkenalkan aku Dinda dari SBS. Di sini kita akan membahas tentang uji stabilitas yang akan disampaikan oleh Pak Limianto. Yuk langsung aja kita tanya-tanya tentang uji stabilitas produk yang ada di SBS. Ketika sampel approve, apa aja sih pengujiannya yang ada di SBS? Ada 3 pengujian dilakukan di SBS setelah sampel di-approve oleh klien. Yang pertama uji stabilitas, yang kedua uji kompatibilitas, dan yang ketiga itu uji mikrobiologi. Baik, jadi untuk uji stabilitas ini perlu tidak Pak kita lakukan? Perlu, karena itu sangat penting. Pertama, mengapa perlu uji stabilitas itu? Yang pertama adalah supaya konsumen nggak kecewa, ya kan? Nah, di klien kita itu kan kebanyakan saat ini ada multipreneur ya, yang menjual produknya secara online, mengirim produknya secara online. Jadi tentu saja ketika konsumen menerima produk kita itu tentu jangan sampai itu produk rusak seperti krim mencair atau balon itu misalnya ada berpasir, ya kan. Kalau konsumen menerima produk seperti itu tentu tidak mau menerima kan, tentunya dia pasti akan kecewa. Yang kedua juga untuk kita diuji stabilitas itu untuk menentukan kondisi penyimpanannya yang bagus itu seperti apa ya di konsumen ya. Karena beberapa produk itu seperti contohnya kayak lotion kan ada yang kalau terpapar sinar matahari terlalu intens kan bisa mencoklat, berubah warna jadi coklat. Jadi sebelum itu terjadi tentu kita sebagai misalnya klien kita yang sebagai beautypreneur tuh bisa menyampaikan dulu ke konsumennya supaya ini produk jangan disimpan ya kena matahari, atau juga ada produk yang harus disimpan di tempat dingin sehingga dia juga cepat berubah gitu. Terus yang paling penting sebenarnya adalah untuk menentukan tanggal kadaluarsa, karena kalau nggak melakukan uji stabilitas ini kita nggak tahu nih tanggal kadaluarsa si produk itu sebenarnya seberapa panjang gitu. Nah, jadi kita lakukan uji stabilitas supaya si produk itu bisa bertahan berapa lama sih bisa stabil. Kemudian satu hal lagi yang ini juga kadang-kala di uji stabilitas itu kita menilai menentukan apakah si produk ini itu saran pemakainya seperti apa. Contohnya apa, mungkin perlu dikocok terlebih dahulu karena disimpan misalnya di 1 bulan ada yang mengendap misalnya gitu. Nah, mungkin kocok dahulu, atau mungkin ada saran lain yang perlu dilakukan sebelum menggunakan itu produk. Itu sih. Apa sih yang dilakukan dalam uji stabilitas? Di dalam uji stabilitas itu kita akan memaparkan produk ke beberapa kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi kayak seperti dipaparkan di suhu yang tinggi, kemudian dipaparkan kena cahaya yang intens, dan dipaparkan terhadap suhu yang dingin. Gitu. Jadi untuk proses uji stabilitas itu Pak kira-kira berapa lama ya Pak ya? Itu kurang lebih 3 bulan. Biasanya idealnya 3 bulan. Jadi yang dilakukan itu yang uji stabilitas itu ya saya jelasin, yang dilakukan itu adalah yang pertama itu namanya uji stabilitas dipercepat, yaitu si produk dipaparkan ke suhu yang ekstrim, biasanya di 40 derajat Celcius selama 3 bulan. Jadi kalau si produk berhasil, artinya dia stabil, berhasil melewati proses 3 bulan itu ke papar 40 derajat Celcius, artinya si produk bisa bertahan selama 2 tahun stabil. Itulah yang disebut dengan masa kadaluarsanya 2 tahun. Jadi kalau misalnya klien mau request, saya mau expired saya lebih lama 3 tahun ya, tentu perlu disimpan lebih lama di suhu 40 derajat Celcius itu. Kalau saya nggak salah sekitar 3 bulan atau 4 bulan lah, untuk supaya itu bisa menentukan ini produk masa kadaluarsanya bisa 3 tahun. Terus kemudian yang dilakukan dalam uji stabilitas juga tadi kan terpapar suhu ekstrim ya, suhu panas 40 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu kita juga melakukannya itu si produk dipaparkan di suhu tinggi 40 derajat Celcius selama 1 hari. Next day itu didinginkan di suhu yang ekstrim minus 6 derajat Celcius kalau saya nggak salah, itu selama 1 hari. Jadi nanti 1 hari panas, 1 hari dingin, 1 hari panas, 1 hari dingin. Nah, 1 hari panas dan 1 hari dingin itu 1 siklus namanya. Nah, produk yang bisa stabil, yang bisa melewati percobaan 4 siklus panas dingin itu kita anggap sebagai produk yang stabil. Kita simpulkan sebagai produk yang stabil. Kemudian juga ada si produk itu dalam uji stabilitas kita paparkan di kita paparkan di sinar UV yang lebih intens sehingga kita mau melihat apakah terjadi perubahan warna enggak. Itu namanya uji fotostabilitas. Nah,
dari pengujian yang tadi Bapak sebutkan, kan tadi ada pengujian stabilitas, kompatibilitas, dan yang terakhir mikrobiologi ya Pak ya? Ya. Nah, saya mau nanya nih Pak, untuk uji kompatibilitas itu perlu tidak Pak dilakukan juga? Oh, itu juga perlu. Itu juga perlu ya? Ya, selain uji stabilitas, kita kan di uji stabilitas kita mau melihat si produk ini stabil gak? Jadi dan hasil yang paling utama itu kan kesimpulannya dari masa kadaluarsa produk. Nah, di uji kompatibilitas kita mau menilai itu produk disimpan di bahan kemas. Nah, bahan kemasnya itu punya impact atau punya pengaruh gak terhadap produknya sendiri, atau si produk itu punya pengaruh negatif gak terhadap si bahan kemasnya. Bahan kemas itu seperti contohnya pot lah, botol lah. Karena kita pernah punya kejadian itu day cream disimpan di satu pot, ternyata tidak kompatibel. Nah, si potnya tuh pecah di bagian ujungnya. Ternyata setelah kita cek, oh ternyata memang si isinya itu sama dengan si bahan kemasnya itu, si potnya tuh nggak kompatibel. Itu bisa mempengaruhi, punya efek negatif terhadap si potnya. Jadi potnya jadi gampang rentan pecah. Di uji kompatibilitas itu kemudian biasanya juga kita mau menilai itu bahan kemas itu seperti tube. Nah, apakah dia bisa bocor nggak? Gitu kalau disimpan lama, atau mungkin ada yang lemah di pumpnya sehingga mudah merembes. Nah, di uji kompatibilitas kita akan mengetahui itu. Jadi kita akan sampaikan ke klien, oh Pak atau Ibu, ini bahan kemas yang mau dipakai, botol ini ternyata kita sarankan tidak untuk dipakai karena ini akan punya dampak negatif ya terhadap produk kedepannya, kayak mungkin bocor lah, merembes lah, atau mungkin nanti yang paling ekstrim ya tadi si isi itu mempengaruhi si produk. Si isi itu mempengaruhi si bahan kemas. Nah, itu. Atau kadang-kadang juga ada yang kalau diisi si produk itu diisi ke satu bahan kemasnya jadi menguning gitu, kan jelek ya. Nah, itu sih yang dilakukan di uji kompatibilitas. Nah, untuk uji mikrobiologi itu juga penting tidak Pak? Oh, itu juga sama pentingnya sih dengan uji stabilitas dan kompatibilitas. Karena rata-rata semua produk kosmetik itu kan masih menggunakan pengawet ya, dan ada ketetapan persyaratan dari BPOM bahwasanya produk kosmetik itu harus ada batasan mikrobanya lah yang boleh yang diperbolehkan di dalam produk itu tadi. Jadi di uji mikrobiologi itu kita akan menilai apakah preservatif atau pengawet yang kita pakai di dalam produk itu apakah punya kemanfaatan atau punya fungsi yang menghambat si bakteri untuk tumbuh, karena dalam rangka juga supaya ini kan memenuhi persyaratan kualitas spesifikasi yang ditetapkan oleh BPOM. Nah, jadi di uji mikrobiologi itu yang kita lakukan adalah namanya preservative efficacy testing. Jadi kita mau menguji nih kemanfaatan atau fungsi si preservatif atau pengawet itu seberapa jauh, apakah memang bisa menghambat bakteri atau tidak, bakterinya tumbuh atau tidak. Nah, atau ada juga yang biasanya menyebutnya itu sebagai challenge test. Nah, challenge test itu adalah si produk kan sudah punya pengawet tuh kan. Nah, kita sengaja memasukkan bakteri ke dalamnya. Nah, apakah bakterinya bisa tumbuh nggak kalau kita sengaja masukkan, itu namanya challenge test. Jadi di challenging lah ya kan, challenge lah gitu, challenge test lah pokoknya. Nah, itulah. Itu sih uji mikrobiologi itu dilakukan. Jadi kita mau memastikan si produk itu punya batasan mikroba yang yang masih masuk spek lah. Nah, ini Pak mau nanya, banyak nih klien yang mengeluh banyak nih kenapa ya proses untuk uji stabilitas di SBS ini lama, beda dengan maklon di tempat lain. Itu kenapa ya Pak ya? Apa harus memang seperti itu atau gimana Pak? Ya, kalau dibilang lama ya memang itu standar ya. Standar artinya memang ketika sampel sudah di-approve oleh klien, kita wajib melakukan uji stabilitas, kompatibilitas sama uji mikrobiologi. Nah, itu makan waktu selama 3 bulan. Itu sebenarnya itu nggak bisa dinegosiasi lagi, memang harus 3 bulan gitu. 3 bulan. Jadi kalau pabrik maklon lain menawarkan ke beauty planner ada 1 bulan, saya yakin itu penguji semua mereka pasti nggak melakukan itu. Ya. Dan banyak juga komplainan pastinya di kemudian hari ya. Nanti kemudian hari ada komplainannya, si pabrik nggak mau tanggung jawab, lari aja dia. Tapi di SBS tidak seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan ya Pak ya. Ya, kita jadi harus melakukan uji stabilitas di 3 bulan ya Pak ya. Jangan sampai produk sudah sampai udah dirilis di pasar, ternyata
kena paparan matahari berubah dia, atau si pot itu misalnya bocor. Nah, kalau di SBS kita tentu sangat menjaga itu quality. Jadi meskipun dikomplain lama, ya memang itu wajib dilakukan supaya apa? Supaya nanti produk yang kita hasilkan, produk yang nanti dipasarkan kita sudah lebih nyaman, lebih enak, karena itu sudah terjamin lah kualitasnya, diminimalisir lah masalah yang mungkin bisa terjadi. Nah, jadi disitulah kita pentingnya itu ya memang harus 3 bulan. Baik Pak. Nah, yang tadi dari ketiga pengujian yang tadi kita sebutkan itu di SBS itu berbayar tidak Pak? Seperti uji stabilitas, uji kompatibilitas, mikrobiologi itu berbayar atau tidak Pak? Tidak, itu gratis. Itu gratis sekali. Itu bagian dari service. Oke, berarti bagian dari service kita ya Pak? Sama seperti di SBS, kalau klien request sampel nih kan sampel berulang kali ya kan. Kalau di pabrik lain sampel berbayar kan, di SBS juga gratis. Jadi mau sampel berapa kali pun direvisi ya gratis sampai sudah selesai approve. Ada serangkaian pengujian kayak uji mikrobiologi tadi, uji stability, compatibility, itu semua gratis di SBS. Terima kasih ya Pak untuk perbincangan hari ini. Nah guys, sudah jelaskan tentang uji stabilitas. Jika ada pertanyaan lain, boleh hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye! Bye!